yang pakai HP Android pasti ada akun Facebook. Saya hanya kasih contoh yang dari Facebook saja karena itu dari orang tua sampai anak-anak, tapi anak-anak bilang itu orang tua pembagian itu media sosial Facebook itu. Nah, saudara-saudara, biasanya media sosial seperti Facebook mengingatkan kembali, atau Facebook mereview atau mengulas, ada ulasan kenangan tahun-tahun yang sudah lewat. Dia akan kembali mengingatkan kepada kita bahwa pada tanggal ini yang tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu kau pernah buat status begini, atau kau pernah buat gambar, pernah buat foto-foto. Jadi FB kembali mereview, mengulas kembali, memberitahukan kepada kau bahwa kau pernah punya kenangan, ada gambar-gambar ini dan seterusnya. Dan saudara, ketika kita melihat kembali gambar-gambar tersebut, pasti ada perubahan. Ada perubahan yang terjadi. Kalau kau lihat foto-foto yang pernah kau buat 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pasti ada dia punya beda. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Misalkan perubahan-perubahan itu yang dulunya ternyata beta lihat beda sekali. Dulunya beta masih kurus, tetapi sekarang ini beta sudah gemuk. Dulunya beta rambut sudah lurus, tetapi sekarang sudah lurus. Dulunya beta punya muka, beta punya kulit agak-agak gelap sedikit, tetapi sekarang dia sudah mulai cerah, agak putih. Artinya Bapak Mama, ketika Facebook mereview, mengulas kembali, menunjukkan kenangan-kenangan itu ada perbedaan. Jadi saudara-saudara, biasa ada ketemu anak-anak kasih ingat bilang, kalau mau foto udah jangan banyak-banyak loh, apalagi kalau di Facebook. Tetapi saudara-saudara, saya mau bilang bahwa media sosial berguna sekali untuk kita menyimpan kenangan-kenangan dalam bentuk gambar atau foto-foto. Jadi kalau ada yang buat foto banyak, untuk khusus anak-anak jangan marah-marah dari orang tua. Jangan marah-marah karena itu bukan pamer, tetapi media sosial menjadi ruang untuk kita menyimpan foto-foto sebagai kenangan. Dan itu berguna sangat untuk menghemat atau punya penyimpanan memori HP. Jadi simpanlah di Facebook supaya nanti tahun berikut dia kasih ingat bahwa pernah punya kenangan seperti ini. Nah, Bapak-Bapak, saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, setiap hari itu menjadi momen di mana kita diberikan kesempatan untuk kita kembali merenung sejenak, untuk kembali mereview kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Kalau Bapak diberikan kesempatan untuk mereview kehidupan iman kita, pertanyaannya, apa yang ada dalam benak saudara? Bahwa setiap hari ini adalah kesempatan untuk kau kembali mengulang, coba kembali merenung tentang kau punya kehidupan iman. Apakah kehidupan iman saudara seperti foto-foto yang lalu yang ada di Facebook itu? Bahwa kau menemukan bahwa dulu beta body masih kecil, dulu beta kulit hitam. Tahun yang lalu itu beta lihat di foto beta punya muka cerah, tetapi ini kali kurang. Tahun yang lalu itu berseri-seri dan seterusnya. Apakah kau punya kehidupan iman, kehidupan rohani ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik? Walaupun memang mengalami jatuh bangun, bahwa hari ini baik, minggu depan lusuh, bulan berikut semangat, 2 bulan kemudian kau berkomitmen untuk perbaiki. Ataukah kita mengalami stuck di situ? Adakah perubahan tentang kehidupan iman kita? Perubahan yang menuju kepada yang baik atau dia merosot, dia menurun? Itu ada pada kota masing-masing. Mari kita menjawab ini. Kota bilang bahwa saya itu berdoa dari tahun berapa misalnya? Dari tahun 4
tahun 70 saya bertobat. Apakah di tahun 2023 masih sama yang ketemu dengan bertobat itu? Apakah hidup kita ini masih tetap yang sama? Kasih yang mula-mula itu tetap ada, semangat dalam ketemu hidup? Ataukah kau mengalami kemunduran? Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa pada setiap orang ketika diberikan kesempatan untuk melihat kembali dalam diri kita masing-masing dengan kota merenung, tentu dalam lubuk hati yang paling terdalam kita sangat mau untuk memperbaiki apa yang pernah salah. Tentu di lubuk hati yang paling terdalam kota bilang, kalau misalkan kota diberi itu waktu itu terulang kembali, kalau boleh saya tidak ambil itu keputusan. Kalau boleh saya bisa memperbaiki itu. Kau bisa memperbaiki apa yang tidak benar, berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, siapapun dia. Kenapa demikian? Sebab Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kotong semua ini, setiap kita orang Kristen yang ikut Tuhan Yesus, yang diberi diri, yang memberi diri untuk melayani Tuhan, kotong semua ini disebut sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya mereka yang berjabatan pendeta, bukan hanya mereka yang berjabatan penginjil, penatua, diaken, pengajar. Tetapi dalam bacaan ini Rasul Petrus mengatakan bahwa orang Kristen adalah pengikut Kristus, dia adalah hamba Tuhan. Saudara Martin Luther pernah bilang, setiap orang Kristen apapun pekerjaannya, apapun kerjanya, dia adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan dengan sukacita dalam hidupnya. Maka saudara, sebagai hamba Tuhan, hidup harus berbeda dari yang dunia inginkan. Hamba, dia hanya akan mendengar dan melakukan perintah sang Tuhan. Jadi kotong jangan mengelompokkan bahwa Tuhan hanyalah itu dong disebut sebagai majelis atau presbiter. Tetapi ingat, Rasul Petrus bilang bahwa sebagai pengikut Kristus, semua kita diberikan predikat yang sama, menyandang predikat yang sama, yaitu hamba Tuhan. Karena kita adalah pengikut Kristus. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, tentunya kita punya hidup harus beda dengan orang lain. Kalau Rasul Petrus ini surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di perantauan. Kalau kita membaca di pasal 1 itu, jemaat yang ada di perantauan atau jemaat pendatang, mereka datang dari tempat, datang menduduki Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Kemudian Petrus kasih surat kepada mereka, bosongi jemaat pendatang, bosongi jemaat perantau. Lalu bagaimana dengan kotong hari ini? Kotong juga ini pendatang. So ada yang kotong orang asli ini, semua adalah pendatang. Kotong berasal dari kerajaan Allah, kasih turun datang di dunia untuk kotong bisa berkarya dan kemudian kotong menikmati Tuhan berkarya. Kotong saling melayani satu dengan yang lain. Kita disebut sebagai pendatang. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mau bilang bahwa sebagai pendatang, sebagai hamba Tuhan, kalau kotong menyandang predikat hamba Tuhan, maka Petrus menegaskan beberapa cara hidup. Sekalipun kotong ada di perantauan, kotong ada dalam pengembaraan di dunia ini, tetapi kotong punya cara hidup, lifestyle-nya kita harus berbeda. Kotong harus mengadopsi cara hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saudara, ada beberapa cara hidup yang harus diadopsi oleh orang-orang Kristen yang disebut sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, dalam bacaan di sini menggambarkan bahwa lifestyle atau cara hidupnya orang Kristen
yang ada di perantauan, mereka harus hidup kudus. Hidup kudus itu sebagai sebuah pilihan. Itu yang pertama. Harus hidup kudus. Hidup kudus sebagai sebuah pilihan. Dalam ayat 11, Petrus bilang, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ataupun jiwa ini selalu berjuang untuk melakukan yang benar. Tetapi ada keinginan-keinginan daging yang lebih kuat, kadang-kadang melawan ataupun jiwa untuk berusaha menyuruh orang untuk melakukan yang sesuai dengan keinginan daging. Nah, ini Rasul Petrus bilang harus berjuang lawan itu supaya ataupun jiwa tetap baik. Kenapa Petrus bilang begitu? Karena dia bilang bahwa dahulu itu ketong ini menurut hawa nafsu, dan hawa nafsu itu membelenggu kita. Ketong ada di bawah perbudakan kedagingan hawa nafsu. Oleh sebab itu Petrus bilang, tetapi bosong sudah diselamatkan, bosong sudah dimerdekakan. Setelah hidup bertobat, sudah diberikan kemerdekaan, maka pakailah hidup itu baik-baik dan harus kudus. Pertanyaannya, kenapa kau harus hidup kudus? Saudara, dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 15 bilang, di situ Tuhan sendiri yang ngomong bahwa Tuhan itu kudus. Dia kudus, Dia yang memanggil kita, Dia yang memberikan perintah. Dia bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, hamba, dia ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, artinya bahwa hidup kudus itu sebuah konsekuensi logis. Karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, itu konsekuensi adalah hidup kudus. Itu konsekuensi logis. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, orang beriman, maka harus hidup kudus. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, Petrus juga mengingatkan kepada jemaat perantauan ini, sekaligus juga mengingatkan kita dalam pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-10, dia bilang, ingat, dulu tuh kosong umat Allah, tetapi bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu bosong bukan umat Allah, bosong tidak dikasihi, tetapi sekarang sudah menjadi umat Allah, dan sekarang telah beroleh belas kasihan. Beroleh belas kasihan artinya apa? Bosong sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan. Maka karena sudah dimerdekakan, Kotong harus menjalankan kehidupan yang kudus. Dan kehidupan yang kudus pada akhirnya memuliakan Tuhan. Orang yang hidup kudus, hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan, dia sedang memuliakan Tuhan. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, pilihan hidup kudus adalah pilihan yang rasional. Karena Allah itu kudus, tidak mungkin Allah menurunkan dia standar bagi manusia. Karena kotong hamba Tuhan, kotong pengikut Kristus. Karena dia kudus, maka soalnya bisa kotong bilang, boleh kok, walaupun di situ kudus, mah kotong boleh kok soalnya kudus. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menurunkan itu standar. Standar bagi manusia tetap sama dengan dia, yaitu harus kudus. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, itu sama juga dengan apa yang akan kotong lakukan ketika kotong makanan tercemar oleh sedikit saja kotoran.
sendok nasi tiba-tiba ada sehelai rambut. Apa potong kodok itu rambut? Supaya kalau kasih keluar. Atau ada barang apa yang itu bukan bagian bumbu. Mungkin daun tapi bukan daun salam, bukan daun bawang, tapi daun yang lain. Pasti kau akan kasih keluar. Kau akan bersihkan baru kau makan. Jadi itu sama halnya dengan potong hidup ini. Tuhan bilang harus kudus, maka potong harus bereskan potong kehidupan yang tidak benar. Bapak Mama, Saudara yang terkasih, hidup sebagai orang-orang merdeka yang bukan lagi di bawah kendali dolos atau perbudakan. Memang potong adalah orang berdosa, tetapi setelah kita dimerdekakan, potong sudah dibebaskan, jangan lagi mau dikendalikan atau diperhamba oleh perbudakan. Rasul Petrus bilang dalam ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Mama, Saudara yang terkasih, ketika saudara dan saya dimaafkan dari satu kesalahan dan orang yang memberikan maaf, dia mengatakan, "Sudah apa-apa, beta sudah memaafkan lo, beta sudah mengampuni kamu." Saudara-saudara yang terkasih, itu bukan berarti bahwa karena dimaafkan, karena diampuni, lalu kemudian kita membuat ulang kesalahan yang sama. Di hari esok kita ulang lagi, karena bagi kita bahwa apa kan kalau sudah dimaafkan. Sama juga yang ketemu liturgi setiap minggunya. Liturgi itu ada pengakuan dosa, ada berita anugerah. Kalau mengaku dosa, lalu ada respon balik bahwa ada berita anugerah sebagai pembaharuan hidup baru bagi kita. Bahwa ada kasih karunia Allah yang Tuhan berikan. Kalau beraktivitas sepanjang 1 minggu lamanya, lalu kalau datang berdoa, kalau datang beribadah, ada doa pengampunan dosa. Tetapi bukan berarti bahwa setelah keluar dari ini gedung gereja, lalu sesuka hatinya kita buat dosa lagi, lalu kalau bilang bahwa soal apa nanti minggu depan kalau datang gereja lagi untuk mengaku dosa. Ada orang yang bilang begitu. Soal apa kalau pendeta sedikit saya nanti hari minggu kalau datang lagi untuk mengaku dosa. Ini yang sama seperti Petrus bilang. Engkau sudah dimerdekakan, tapi bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, yaitu kudus sebagai pilihan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, karena kita sudah dimerdekakan, maka kalau hidup berdasarkan keinginan daging, itu adalah pilihan. Ini orang sudah posisi merdeka, posisi selamat. Tetapi kalau kita mau hidup dalam keyakinan, itu pilihan kita. Jangan salah Tuhan lagi. Tuhan sudah merdekakan kita, sudah membebaskan kita. Seperti kemarin Opa Kalai pimpin ibadah lansia, mengatakan bahwa Kotong ini sudah merdeka 78 tahun. Kotong dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Portugis. Lalu kemudian kalau sudah bebas, kalau sudah dimerdekakan. Kalau sudah dimerdekakan, tak usah beri diri lagi untuk menjadi orang yang dijajah. Karena kita sudah dimerdekakan, kalau sudah bebas. Saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan ini atau keselamatan yang ada pada kita, kita pegang baik-baik. Kalau misalkan kita mau keluar dari itu adalah pilihan kita. Jangan kasih salah Tuhan, tak usah kasih salah pemerintah. Karena sesungguhnya kita sudah bebas, kita sudah merdeka, lalu kemudian kita mau terus ada dalam di kungkungan, ada dalam hidup kungkungan perbudakan.
Itu pilihan kita. Orang yang hidup menurut kedagingan, dia tidak hidup di dalam roh, dan ini sangat beresiko. Kalau kita coba buka Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di situ bilang, ya ayat 19 sampai 21 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, saya kira ini jelas. Kalau kau menuruti keinginan daging, maka yang terjadi seperti ini: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, amarah, iri hati, perselisihan, percideraan, pemecah, kemabukan, kedengkian, dan seterusnya. Dan dikatakan bahwa mereka ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang tadi saya bilang sangat berisiko. Ketika kau mau hidup dalam kedagingan, tidak mau dipimpin oleh roh. Sebab itu pilihan untuk hidup tidak kudus, hidup berdosa, itu kau pilih. Itu ada pada kau masing-masing. Saudara dan saya ingat sudah diselamatkan. Jadi jangan mau lagi hidup dalam perhambaan yang pada akhirnya kita tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, atau yang terakhir, kita harus menjadi warga negara yang baik karena Tuhan. Yang pertama tadi hidup kudus adalah pilihan. Yang kedua, menjadi warga negara yang baik karena Tuhan. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana dalam ayat 13 sampai 14, kita bisa baca di situ. Dan alasan ayat 13 ayat 14, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan, alasan kotong sebagai orang Kristen tunduk pada lembaga manusia atau pemerintahan itu adalah karena Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam hal ini kotong beriman bahwa pemerintah adalah pilihan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. John Calvin pernah berkata, ketaatan harus diberikan kepada semua yang memerintah, karena mereka telah diangkat pada kehormatan itu bukan karena kebetulan, tetapi oleh providensia atau oleh karena pemeliharaan Allah. Karena Tuhan kehendak, maka mereka bisa berkata dan berkuasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, maka ketaatan kepada pemerintah itu harus dilakukan oleh kotong semua, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai rakyat. Kotong melakukan ketundukan atau ketaatan itu karena atau oleh atau demi Allah. Karena Allah maka kotong tunduk. Karena Allah maka kotong taat. Sehingga bapak mama saudara menjadi jelas bahwa perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan harus diabaikan. Maksudnya begini, kotong tunduk kepada pemerintah, kotong menghormati firman Tuhan dalam begitu. Dan itu berarti bahwa mereka yang memerintah juga harus ikut Tuhan bermau, karena mereka juga hamba ditetapkan oleh Tuhan.
Sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan, ada aturan-aturan yang bertentangan dengan firman Tuhan, Potong bilang, firman bilang tunduk, tetapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus diabaikan. Benar kita tunduk pada pemerintah kita. Bahkan dalam firman yang lain bilang, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia atau pemerintah yang telah melenceng. Pemerintah yang telah melenceng, terus potong pi soya-soya tunduk, tetapi dia bilang tunduklah kepada Allah. Pemerintah yang takut Tuhan pasti dia tunduk kepada Allah dan mengeluarkan aturan-aturan kebijakan yang tidak melenceng dari firman Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai hamba Allah, sebagai rakyat, mari kita tunduk kepada pemerintah kita, menghormati mereka, kebijakan-kebijakan yang untuk hal-hal yang baik dan benar, mari kita tunduk, kita laksanakan. Kita sudah merdeka 78 tahun, kita bersyukur bersama-sama atas anugerah pemberian Tuhan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, karena kita pengikut Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengadopsi gaya hidup Alkitab yang diajarkan kepada saudara dan saya. Mari kita semua tetap bertanggung jawab demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. Setiap hari menjadi momen penting bagi saudara dan saya untuk bisa mereview kehidupan iman kita. Itu menjadi cermin untuk kita ada perubahan yang lebih baik, dan mari kita tetap bersandar kepada Tuhan supaya ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan Tuhan berkeinginan. Tuhan menolong kita dan senantiasa bersyukur. Amin.